ala Rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar PKPU, segenap keluarga besar, saudara-saudaraku yang ada di hadapan saya. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Perasaan saya pernah lihat orang ini. Di mana? Ngapain nongkrong di situ? Maaf atas keterlambatan kami. Manusia punya rencana, jangan lupa ada yang maha merencanakan. Wa makarullah. Kita boleh punya rencana, tapi jangan lupa rencana Allah selalu yang terbaik untuk kita. Seharusnya kemarin saya sudah terbang dari Jakarta, tapi ada kondisi yang sesuatu dan lain hal. Dan seharusnya saya dengan istri dan anak-anak saya akhirnya nggak jadi karena sakit. Tapi hikmahnya alhamdulillah nggak jadi berangkat kemarin. Hari ini saya bisa berbarengan dengan beliau. Luar biasa. Beliau mantan konjen Jeddah, mantan duta besar Qatar. Sekarang jadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja Muhaimin. Insya Allah ke depan calon menteri. Doakan, amin. Makanya saya selalu mengambil hikmah. Kalau kejadian apapun pasti ada hikmahnya. Kemarin contohnya saya pernah pergi ke satu tempat, ketinggalan pesawat. 5 menit saya telat, ditinggal sama pesawat. Akhirnya besok saya beli tiket yang sama. 5 menit pesawat mau berangkat, saya tinggalin. Hikmahnya apa? Hikmahnya saya ketemu saudara di hari lainnya. Alhamdulillah. Maka percayalah segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Baik yang saya hormati, saya muliakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia. Saya memandang mereka-mereka ini Ustaz seperti mujahid di jalan Allah. Ketika seseorang meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tempat yang lain semata-mata untuk mencari rezeki yang halal, apalagi menghidupi keluarganya, maka mereka semua terbilang mujahid di mata Allah. Alhamdulillah. Setiap langkah, setiap detik, setiap tetes keringat, setiap hembusan napas, setiap kedipan mata, semuanya ada nilai jihad di mata Allah. Alhamdulillah. Makanya biar banyak pahala, nanti kalau kerja banyakin kedipannya. Orang-orang yang begini Masya Allah, ini namanya pahlawan visa. Benar nggak Ustaz? Devisa. Pahlawan? Ya bisa. Tadi saya ngomong apa? Bisa. Yang benar? Mulut-mulut siapa? Yang ceramah siapa? Musolah buat lo. Pesan kedua, mulai detik ini tolong jangan lagi suka ngomong masalah buat lo. Ini kalimat yang gak mendidik. Berarti kita ngedoain teman kita hidupnya banyak masalah, bener gak? Makanya begitu lihat kalimat yang lagi ngetren ini, saya langsung ganti, saya plesetin jadi apa? Musolah buat lo. Harapannya apa? Yang kita omongin mungkin tadinya nggak demen ke musola, jadi rajin ke musola. Yang tadinya nggak mau sholat, rajin sholat. Betul? Jadi jangan lagi ngomong masalah buat lo, tapi ngomong apa? Ustadz dilawan. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak dari awal sampai akhir, jangan ada yang terlewatkan, karena nanti di penghujung tausiah saya selalu ada kuisnya. Saya ingin lihat mana orang-orang yang selalu memanfaatkan otaknya untuk kebaikan dan kebenaran. Lahir batin mohon maaf, otak ini kadang-kadang lebih sering menyimpan keburukan ketimbang kebaikan. Betul nggak? Kalau keburukan teman, aib tetangga, itu 10 tahun tersimpan rapi filenya di otak kita. Tapi coba lihat yang namanya kebaikan, aneh kadang-kadang masuk kanan keluar kiri. Mending ada yang ingin
Benar kan? Makanya setiap kuis saya bikin, makanya setiap ceramah saya bikin kuis. Saya mau lihat mana yang berani mengamalkan fastabiqul khairat, berani dalam kebaikan dan kebenaran. Saya tantangin yang berani maju ke depan, nanti dapat hadiah dari saya. Mau hadiahnya? Hadiah utamanya gak tanggung-tanggung loh, berangkat haji. Amin. Bagi yang mampu. Minta gak mikir-mikir, gak balik modal. Atau saya ganti nanti hadiah kedua, saya setiap bulan bawa jamaah umroh sendiri. Yang berani maju ke depan, saya kasih hadiah umroh cuma-cuma. Amin dong. Cuma nyampe bandar. Tapi yang ketiga benar-benar saya siapkan. Hadiahnya memang kelihatan kecil, tapi jangan lihat ukuran, hargai karyanya. Yang berani maju ke depan, saya kasih buku terbaru saya, yang insya Allah tahun depan saya sedang menggarap filmnya. Doakan ya. Orang bijak pernah berpesan, apalah artinya jangan melihat pemberian saudaramu dari besar dan mahalnya. Apalah artinya orang ngasih kita yang besar, mahal, tapi dia tidak ikhlas. Yang besar jadi kecil, yang mahal jadi murah. Lebih baik orang ngasih kita yang kecil dan murah, kalau dia ikhlas. Yang kecil jadi besar, yang murah jadi mahal. Yang akan saya kasih memang kelihatan kecil, memang murah, tapi hargai karyanya. Ini buku bukan sembarang buku. Alhamdulillah sudah jadi bestseller, padahal belum roadshow. Baru direct selling, dijamin gak bakal bisa Anda beli di toko bangunan. 3 tahun setengah Ustadz saya menyelesaikan buku ini. Nulisnya 3 tahun setengah. Itu pun nulisnya saya sambil nangis. Dan ini berangkat dari pengalaman. Maka benar kata orang barat, experience is the best teacher. Do you understand? Orang saya aja gak tahu. Kira-kira artinya guru terpengalaman itu adalah guru yang terbaik. Maka saya mau titip pesan, jangan cuma sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, tapi lupa menggali ilmu dari yang tersirat. Padahal tidak sedikit ilmu itu Allah turunkan, itu berangkat dari sesuatu yang tersirat. Apa yang terjadi pada diri kita, tetangga kita, dan apapun kejadian di muka bumi ini, sebenarnya ada ilmu yang ingin Allah titipkan untuk kita. Hanya saja kita tidak mau mengambil hikmah apa di balik semua kejadian itu. Orang Arab pernah berkata, man kathuro i'tibaruhu khalla itharuhu. Man kathura i'tibaruhu khalla itharuhu. Siapa orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada di muka bumi ini, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa orang selalu gagal? Karena nggak mau belajar dari kejadian pengalaman orang-orang sebelumnya. Betul? Saya bisa nulis buku ini karena dapat ilmu yang tersirat. 4 tahun yang lalu saya diundang ceramah di satu kota, namanya kota Tebo. 5 jam kalau naik mobil dari kota Jambi, 5 jam naik mobil aja 5 jam, nggak tahu kalau naik becak. Begitu saya nyampe ke kota Tebo, saya menangis. Di sana ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Hampir mirip dengan kejadian beberapa bulan yang lalu di Indonesia sempat heboh. Ada seorang perempuan melaporkan ibunya yang sudah tua renta ke kantor polisi hanya karena perkara sepele.
ibunya memotong satu pohon di depan rumah anaknya. Ibunya disidang, dipenjara. Bukankah ini satu peringatan untuk kita? Sebenarnya kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu apa? Akan ada anak-anak yang menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka kepada orang tuanya. Pulang dari kota Jambi, di atas pesawat saya nggak mampu tutup mata. Saya terbayang dengan kejadian yang baru saya saksikan. Saya coret-coret di atas pesawat, lahirlah sebuah nama. Lalu melahirkan buku ini. Saya kasih judul apa? ASDR. Ada surga di rumahmu. Ada surga di rumahmu. Siapa surga kita? Ayah ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kenapa terkadang kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Yang berani maju ke depan, saya kasih buku lengkap dengan tanda tangan. Nanti tahun depan filmnya keluar. Pengen ikut main di film saya? Kebetulan saya lagi nyari pemain, jadi jenazah. Kain kostumnya kain kapan putih, mukanya ditutupin, dijamin gak bakal ngetop. Nanti yang berani maju saya kasih hadiah. Siap kita mulai? Siap kita mulai? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Baik, lahir batin mohon maaf. Beberapa hari yang lalu sebelum pergi ke sini saya tabligh akbar di satu tempat. Karena terlalu antusias, mohon maaf. Ini ceramah sambil nahan sakit karena darah terus mengucur. Tapi itulah nikmatnya. Seseorang akan tahu betapa mahal nikmat sehat kalau sudah sakit. Betul nggak? Kemarin tabligh akbar di satu kota, karena umatnya terlalu bersemangat. Begitu saya turun, dikerubutin mobil. Belum sempat saya turun, ditarik-tarik, tangan masih di pintu, pintu sudah ditutup. Jepit tangan Ustaz di pintu mobil Toyota, tangan masih nempel. Rasanya mau nangis, malu sama jamaah. Keplenyet hancur. Akhirnya ceramahnya sambil nahan rasa sakit Pak, darah terus mengucur. Luar biasa. Setelah kejadian saya dapat hikmah, ternyata memang Toyota tiada dua. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Saya dengar-dengar dari sahabat saya, dari sekian ribu pekerja yang ada di sini, hanya sekian persen yang kadang-kadang ingat kepada Allah. Lebih banyak yang larut dengan keadaan yang ada di sini.